Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ramai juga salamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hidup, mati dan hidup. Mati dulu Pak ya, bukan hidup mati, mati hidup. Jadi manusia itu mati, hidup lagi untuk selamanya ya. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sekedar ingin menguji kita, siapa di antara kita hamba ini yang pintar hidup, pintar dengan amal soleh. Tak lupa salawat dan salam kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikutin Pak ya. Ya, kata Nabi, seburuk-buruknya orang itu adalah apabila mendengar nama Nabi disebut dia tidak berselawat. Nabi juga bilang rogim anfu rajulin, celakalah orang-orang apabila zukirtu indahu falam yusolli alaihi, apabila mendengar namaku disebut lalu dia tidak berselawat, kata Nabi orang celaka ya. Ini apa yang kita sampaikan Pak ya, enaknya ini ya. Apa yang belum disampaikan nih Pak ya, kemarin nggak lihat videonya sih. Oh, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pernah di tengah-tengah sahabatnya beliau melontarkan sebuah ucapan. Beliau berkata, a'maru ummati, ya, umur umatku itu adalah, kata Nabi, hanyalah sittina ila sabain, ma baina sittina ila sabain. Jadi umur umatku itu hanyalah berkisar 60 hingga 70 tahun. Beliau juga mengatakan wa qalluhum may yajuza dzalik. Ada sih yang lebih dari itu, cuma dikit kata Nabi, nggak banyak yang lebih. Ada yang sudah 60 lebih Pak umurnya? Sudah ada lebih 60 Pak? Oh, tinggal menghitung hari Pak. Tinggal menghitung hari. Bapak bersyukur Pak, sudah dapat persekot Pak tuh Pak. Sudah dapat tambahan Pak umurnya. Ya. Waktu itu para sahabat Nabi SAW itu sedikit bertanya-tanya, kenapa kok dikit banget ya umur kita? Padahal umat-umat sebelumnya itu ratusan tahun Pak umurnya. Nabi Nuh saja itu diperkirakan 1000 tahun lebih Pak umurnya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat menyatakan bahwasanya Nabi Nuh itu alfi sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu aja dakwahnya aja itu 950 tahun Pak. Iya, dakwahnya loh, bukan umurnya ya. Dakwahnya beliau itu 950 tahun. Itu pun yang dikit nggak ada yang 10 orang Pak. Makanya meskipun segini saya semangat dakwah Pak. Nabi Nuh 950 tahun Pak, cuma berapa pengikutnya Pak? Beliau nggak putus asa. Iya. Nggak sampai 10 Pak pengikutnya beliau itu. Padahal beliau dakwah itu 950 tahun lamanya. Kalau misalnya beliau itu diutus menjadi nabi umur 50 tahun, kalau Rasul kan itu kan 40 tahun ya nabi ya, 40 tahun. Kalau Nabi Nuh saja itu diutus menjadi nabi di umur 50 tahun, berarti kan umur beliau itu 1000 tahun. Dan saya perkirakan beliau itu diutus lebih dari itu umurnya baru diutus, karena orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Itu Nabi Nuh Pak 1000 tahun lebih umurnya, kita cuma 60. Makanya sahabat itu bertanya-tanya, kenapa umur kita ini cuma dikit? Nah di sini bulan Ramadan jawabannya Bapak, kenapa sedikit?
Nah, di bulan Ramadan ini kita disediakan sebuah kesempatan, ada primadona bulan Ramadan. Makanya saya heran kalau ada orang itu rajin ke masjid di hari awal, menghilang di hari terakhir, itu nggak ngerti Ramadan, nggak paham betul itu, nggak ngerti Ramadan itu Pak. Kalau dia tinggalkan masjid, nggak sholat isya berjamaah lagi, nggak sholat maghrib berjamaah, nggak subuh berjamaah, nggak ngerti Ramadan, betul, nggak paham Ramadan. Bapak kalau ke Masjid Nabawi, primadonanya Bapak apa? Kalau ke Masjid Nabawi Bapak, apa yang Bapak ubah di Masjid Nabawi? Hah? Bapak kalau masuk Masjid Nabawi, tempat mana yang Bapak cari? Hah? Raudhah. Itu primadonanya Masjid Nabawi, Raudhah. Kenapa? Pahalanya besar sekali kalau kita sholat di Raudhah Masjid Nabawi. Makanya Pak, kalau Masjid Nabawi dibuka, langsung pada berlarian mencari tempat Raudhah karena terbatas tempatnya. Itu primadona. Ya, berhamburan Pak. Nah, Bapak kalau tawaf di Ka'bah, apa primadonanya Bapak? Ya? Apa Pak yang Bapak incar di Ka'bah itu? Hajar Aswad Pak. Sampai ada yang muter sengaja muter, udah 7 kali tawaf, tambah lagi supaya lebih mendekat kepada Hajar Aswad, langsung qomat supaya dia bisa sholat depannya Hajar Aswad Pak. Nanti imamnya belum salam langsung loncat ke Hajar Aswad. Apa sholatnya nggak batal tuh Pak? Saking ngincarnya Hajar Aswad Pak, dia sengaja sholat di depan Hajar Aswad, imamnya belum salam udah loncat dia supaya nggak kelewatin orang. Kenapa? Primadona. Orang kalau berangkat haji, primadonanya adalah Arafah Pak. Jadi semua ada primadonanya. Di bulan Ramadan ini ada primadonanya Pak. Dan sayangnya primadonanya itu sudah ditentukan ada di hari akhir Pak, bukan di awal. Makanya saya bilang kalau Bapak menghilang di pertengahan, Bapak nggak ngerti Ramadan, nggak paham Pak Ramadan. Betul. Karena primadonanya Ramadan itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Namanya apa Pak? Namanya malam Lailatul Qadar. Ini yang kita cari Pak di Ramadan Pak. Betapa meruginya kita melewati tahun ini kalau tidak mendapatkan itu Pak. Betul. Iya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadari itu lebih baik daripada 1000 bulan Pak. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan Pak. Jadi Bapak kalau mendapatkan tahun ini Lailatul Qadar, berarti umur Bapak itu dari segi ibadah itu 83 tahun 4 bulan, melebihi umur umat Nabi Nuh. Bapak udah berapa tahun Pak Ramadan Pak? Kira-kira berapa tahun Pak udah Ramadan Pak? Udah nggak kayak itu nggak Pak ya? Ambil aja 10, nggak usah lama-lama Pak ya. 10 tahun aja yang kita kira-kira sungguh-sungguh Ramadan. Kalau 10 kali kita Ramadan sungguh-sungguh, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti 10 kali 83 tahun 4 bulan. Berapa tuh Pak umur ibadah kita? 83 tahun kali 10 Pak. Udah berapa tuh Pak? Belum kalau tiap tahun kita dapatkan malam Lailatul Qadar Pak. Bapak-bapak yang umurnya 60 tahun, taruhlah 40 tahun Ramadan sukses, 40 kali Lailatul Qadar. Itu pasti ada. Cuma sayangnya ada di malam Lailatul Qadar. Apa kata Nabi? Fa'al tamisu fil asril akhir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di hari terakhir Ramadan. Ihda wa isrin, malam ke-21. Ya. Salasun wa isrin, malam ke-23. Hamsun wa isrin, malam ke-25.
Sab'in wa isrin, malam ke-27. Wa sab'in wa isrin, malam ke-29. Rayaan terakhir adalah fi akhiri Ramadan, di malam ke-30. Pasti adanya di situ. Makanya Nabi Bapak itu kalau bulan Ramadan di hari terakhir 10, beliau sudah makin mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Apa kata Aisyah? Syidda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqasa ahluhu. Beliau tinggalkan semua urusan dunianya dan dia itikaf di masjid selama 10 hari lamanya, enggak pulang-pulang sampai selesai. 10 hari, Pak. Bahkan beliau pernah itikaf 20 hari sebelum beliau tahu bahwasanya sesungguhnya adanya di 10 hari terakhir. Beliau itikaf 10 hari kedua, selesai itikaf tiba-tiba diberitahu oleh wahyu bahwasanya Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir. Beliau tambah, wahai sahabatku yang ingin menambah, tambah lagi. Ternyata malam Lailatul Qadar itu belum adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi 20 hari beliau itikaf waktu itu. Ini Nabi masjid, Pak. Nggak pulang-pulang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inilah bedanya kita berRamadan dengan salafus soleh, orang-orang terdahulu, Pak. Kalau Imam Malik, Pak, udah masuk Ramadan, semua kitab-kitabnya, buku-buku hadisnya dikunci, fokus tadarus Al-Quran dan sholat terus-menerus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau orang-orang salafus soleh, Pak, 11 bulan itu mencari harta untuk hidup. Sebulan tidak ada harta kecuali ibadah. Sekarang di Timur Tengah praktiknya begini, Pak. Orang-orang kantoran itu, Pak, di Timur Tengah itu jam kerjanya itu sebelum 2 bulan 3 bulan sebelum Ramadan itu jam kerjanya ditambah 1-2 jam, Pak, per hari. Dia minta ditambah jam kerjanya. Tapi nanti dia minta 10 hari terakhir Ramadan itu nggak kerja supaya dia bisa itikaf. Begitu cara mensiasatinya, Pak, mereka itu. Saking mereka mengubernya namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa itu diuber, Pak? Karena tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matlail fajar. Qatadah, ulama tabi'in, mengatakan begini. Pada malam itu semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat Jibril turun ke bumi. Datang ke masjid-masjid seperti datanya ketika orang berkumpul zikir di masjid, berjamaah sholat di masjid. Mereka mengembangkan sayapnya malaikat-malaikat itu seraya bermohon kepada Allah, ya Allah, rahmati orang ini, ampuni dosanya, kemudian keberkahan semuanya turun dari langit kepada orang-orang yang beriktikaf di masjid, yang berjamaah di masjid. Lalu beliau bilang bahwasanya pada malam itu bukan itu saja, nasib semua urusan makhluk, kematiannya, nasibnya, rizkinya, ajalnya akan diatur pada malam Lailatul Qadar. Semua kebaikan ajal, kebaikan rezeki ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sehingga pada malam itu semuanya sejahtera, tidak ada keburukan kecuali adanya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak saya pesankan, mohon sekali lagi teman-teman kita yang menghilang dari masjid tolong diajak kembali ke masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lebih kurang mohon dimaafkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.